Bayangkan yang soal Polda dulu, Polda Yamaguchi tadi. Ya, awal supaya sekalian. Supaya sekalian dulu Pak, jangan bola-balik lagi. RJ itu Pak Ugro yang terhormat mantan Wakapolri kita yang idealis. Jangan pakai jabatan, saya udah nggak Wakapolri. Mantan maksudnya Pak. Nah, jadi kalau dua orang ini nggak minta maaf, kemudian Rismon minta maaf, nggak mungkin orang ini ikut RJ minta maaf gitu. Kan berdiri sendiri gitu. Tinggal bagaimana nanti perkaranya bisa di-split atau dikurangi atau menjadikan petunjuk buat jaksa bahwa ini ternyata sudah dimaafkan. Itu pribadi, itu hanya Pak Jokowi gitu. Sampai masalah teknis. Ya enggak, dikit aja Mas Farhan ya. Kalau kita baca pasal 79, bentar ya. Salah satu dalam RJ tadi untuk kesepakatan adalah yang kedua ya, ayat 1 pengembalian barang yang diperoleh dari pidana kepada korban. Pengembalian barang apa yang dikembalikan pada Pak Jokowi? Ini jangan dianalogikan loh. Karena persoalan 310, 311 ini ya tidak bisa dilaporkan dengan tersangkanya lebih daripada satu. Kalau pencemaran nama baik apa yang dikembalikan Pak? Siapa? Nah justru itu, ini kan kita harus membaca ini kan secara hati-hati. Iya, berarti kriteria yang termasuk dari poin itu tidak mungkin bisa menjadi acuan Pak. Karena makanya di situ ada 5 Pak. Loh, nah ketika 4 kemudian yang satu katakanlah perkaranya tidak mengarah ke situ terkait barang, tentunya kan itu bukan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya satu aturan dan perundang-undangan Bapak. Betul, kalau 310, 311 terus gini, saya mau sampaikan satu hal juga Bang Ugro, Pak Ugro, bahwa kemudian Pak Ugro tadi menyebutkan bahwa tidak bisa, harus dilaporkan ke Polda Yamaguchi atau Jepang. Apa aku yang jawab dulu? Itu deh. Jadi gini, Pak Ugro, kita ini melaporkan itu bukan gara-gara dia menggunakan surat palsu untuk kematian itu. Tapi dia mengaku sebagai peneliti di Indonesia, kemudian meneliti ijazah ini, mengaku sebagai doktor, sarjana dari Jepang gitu. Nah, kemudian oleh beberapa informasi bahwa memang atau sahabat dekatnya atau yang pernah kuliah di sana memang nggak terdaftar dia sebagai mahasiswa alumni dari perguruan tinggi tersebut. Jadi memang lokus tempusnya memang tidak masalah di Polda Metro Jaya. Mengaku saja langsung ditempus. Bukan. Lokus delikti kita kan merasa dirugikan nih. Pak Jokowi melihat ya kita semua yang berdebat ini, aku dokter, kamu bukan dokter. Nah, tapi nanti dirugikan apa nih? Dirugikan apa? Ya Pak Jokowi aja merugikan Pak Ugro apa? Bukan. Pak Jokowi merasa dengan timnya merasa dirugikan apa? Kan dampak yang diakibatkan oleh Rismon yang teriak-teriak, ngamuk-ngamuk segala macam akhirnya berujung RJ tersebut. Ngamuk-ngamuk gara-gara apa? Siapa? Rismon? Iya. Ya dia maunya Pak Wapres diganti, maksulkan Wapres. Kemudian Pak Jokowi itu ijazah palsu, menipu rakyat. Udah dibuktikan belum ijazah palsunya? Loh. Kan lagi diproses. Bukan, ijazah palsunya udah dibuktikan. Ini jadi penyidik Pak Ugro ini. Pak Ugro ini tanya jawab kita melaporkan ini. Mereka lagi dibuktikan mereka sebagai tersangka saat ini yang mungkin sebentar lagi akan disidangkan. Ijazah palsunya sudah diproses belum dibuktikan. Makanya ini mohon maaf nih. Sudah dihentikan. Saya baca undang-undang berkaitan dengan Sisdiknas. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Di situ ada penanganan pidana pasal 69 sampai 71. Ya, seharusnya ada PPNS di Kemendikbud Ristek. Memang sudah ada PPNS untuk kebudayaan. Nah, ini menarik. Bagi saya masalah ijazah palsu ini yang sudah ditemukan rekan-rekan kita Bonatua. Ya, itu dilaporkan saja kepada Kemendikres. Mereka punya PPNS. RI. Ada PPNS. Oke. Tinggal ditambah nanti minta Menkum ada PPNS di diktinya. Oke, penyidik ini menarik ke depan. Sehingga ijazah itu tidak perlu disidik oleh Polri. Ijazah palsu. Cukup oleh PPNS. Akhirnya nanti ini akan membuka semua dugaan-dugaan ijazah palsu siapapun di Indonesia ini oleh PPNS di Kemendikbud Ristek. Kita harus mati di situ. Karena apa? Undang-undang selain undang-undang pidana kan ada undang-undang lainnya nih. Justru ini menarik sehingga tidak timbul seperti sekarang.
antara ditangani sebagai ijazah palsu, mungkin dihentikan penyelidikannya, kemudian ada pasal Kita 310 Pak Ugo, fokus saja. Tadi Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi belum dibuktikan. Sudah dibuktikan. Ternyata laporan mereka dihentikan. Dan laporan kita jalan. Sekarang Dibuktikan di proses. laporan dihentikan dalam Di rangka apa? tengah jalan. Itu belum semua pembuktian. minta maaf. Bukan. Penyidik- Masyarakat Ini belum lawyer menjelaskan. kok yang penyidikan ngerti itu sekarang. apa Nanti buktinya. proses. Laporan yang dihentikan yang mana? Maksudnya? Yang dihentikan yang mana? Laporan mana? Laporan pengaduan yang Egy Sujana dan Itu Dumas, bukan laporan polisi. Dumas bukan Ya, laporan, ya, itu kan? itu belum dibuktikan Bukan, di Dumas itu persidangan. public Sama aja. Bukan, Dumas bukan Kok public sama gimana? Sama Lawyer aja. nggak Bukan, ngerti bukan. hukum nih Ya gimana? sama aja. Di KUHP itu hanya ada Lebih laporan parah dan lagi, pengaduan. Udah masa ditolak, nggak ada bukti, ngomong sembarangan, akhirnya mereka jadi tersangka Bukan. saat ini. Di KUHP itu hanya ada laporan dan pengaduan. Tapi bukan Dumas. Dumas itu public complaint. Perilaku menyimpang polisi dilaporkan oleh masyarakat melalui Dumas Jadi karena kepada itu Dumas Propam. kemudian dihentikan, kemudian tidak ada yang melaporkan, kemudian Bapak menyimpulkan itu palsu. Loh, saya tidak menyimpulkan, ini harus dibuktikan Ya dulu. karena itu tidak palsu, kita laporkan mereka. Nanti mereka Penghentian- buktikan bahwa itu Loh, palsu. kepastian Kalau hukum emang itu tentang palsu berarti mereka bebas.